warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat budaya, selamat datang di Museum Batik Pekalongan. Yuk temani perjalanan kami menelusuri jejak warisan luhur Nusantara. Dan disinilah budaya, organisasi, dan dakwah berpadu dalam tiap helai batik yang penuh makna. Di kota Pekalongan, kota kecil di pesisir utara Pulau Jawa, terdapat warisan besar yang melampaui batas geografis dan generasi. Disinilah batik tidak hanya hidup sebagai sehelai kain, tetapi sebagai nafas budaya, simbol peradaban, dan representasi nilai-nilai luhur yang tak lekang oleh waktu. Museum Batik Pekalongan berdiri sebagai institusi budaya yang lebih dari sekedar ruang pameran. Ia adalah ruang pembelajaran, ruang refleksi, sekaligus ruang dakwah yang membisikkan kebaikan dalam bentuk yang paling lembut, yaitu karya. Tema menginspirasi dengan karya bukan hanya sebuah slogan. Ia adalah panggilan, sekaligus gambaran dari bagaimana sebuah organisasi budaya mampu menginternalisasi nilai, membangun sistem, dan menyampaikan pesan kebaikan secara terus-menerus. Museum Batik Pekalongan bekerja berdasarkan prinsip-prinsip perilaku organisasi yang modern, namun berakar kuat pada kearifan lokal. Setiap unit kerja, dari konservasi, edukasi, promosi, hingga pelayanan publik, dibentuk dalam semangat kolaboratif, komunikasi terbuka, dan orientasi pada misi bersama. Teori perilaku organisasi mengajarkan kita bahwa dalam suatu institusi, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh struktur formal, tetapi juga oleh perilaku manusia di dalamnya. Museum ini menjadi cerminan nyata dari kinerja kolektif, kepemimpinan partisipatif, dan komitmen nilai yang diterapkan secara konsisten oleh seluruh timnya. Namun, batik bukan hanya urusan organisasi. Ia adalah wahana dakwah yang elegan dan menyentuh batin. Melalui motif-motif batik, kita membaca pesan spiritual dan nilai-nilai kehidupan. Motif teruntum misalnya, melambangkan cinta yang tumbuh kembali. Motif parang mengajarkan keteguhan, dan motif jelamprang berbicara tentang harmoni kosmos dan keseimbangan hidup. Disinilah fungsi dakwah kultural bekerja. Museum Batik Pekalongan menjadikan budaya sebagai alat penyampaian nilai-nilai Islam dan kemanusiaan, bukan dengan narasi dogmatis, melainkan dengan pendekatan estetika dan pengalaman. Dakwah melalui budaya bukanlah metode baru. Sejak masa Wali Songo, nilai-nilai kebaikan telah disisipkan melalui seni, busana, lagu, hingga arsitektur. Kini, museum ini melanjutkan warisan itu, mengaktualisasikannya dalam bentuk program edukasi, pameran, dan kerjasama lintas komunitas. Gelombang modernisasi dan komersialisasi, pelestarian budaya menjadi tantangan yang tidak mudah.
Generasi muda semakin asing terhadap identitasnya sendiri, dan budaya lokal kerap dikalahkan oleh budaya global. Disinilah urgensi keberadaan museum seperti ini menjadi nyata. Sebagai organisasi pembelajaran, Museum Batik Pekalongan tidak hanya merawat koleksi, tetapi juga membangun kesadaran publik melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Ibu rumah tangga, remaja, siswa sekolah, mahasiswa, bahkan wisatawan asing dilibatkan dalam proses kreatif dan edukatif. Dengan pendekatan yang berlandaskan teori perilaku organisasi, khususnya pada dimensi adaptabilitas, kejelasan visi, dan pengembangan sumber daya manusia, museum ini berhasil menjadi organisasi yang hidup dan kontekstual. Sosialisasi nilai tidak dilakukan secara kaku. Museum hadir di tengah masyarakat, menjalin kemitraan dengan komunitas lokal, lembaga pendidikan, dan pelaku industri kreatif. Inilah bentuk nyata dari interaksi sosial yang transformatif, seperti dijelaskan dalam teori komunikasi organisasi. Batik tidak hanya dijadikan objek wisata, tetapi dimaknai sebagai jati diri bersama. Museum menginisiasi program batik masuk sekolah, menghidupkan kampung batik, hingga memberi ruang bagi seniman muda untuk berinovasi tanpa meninggalkan akar budayanya. Museum Batik Pekalongan adalah cermin dari organisasi yang tidak hanya terstruktur, tetapi juga bernilai. Ia adalah lembaga dakwah, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial yang menjalankan peran strategisnya dengan integritas dan keberlanjutan. Batik, sehelai kain yang mungkin terlihat sederhana, nyatanya mampu membawa pesan mendalam tentang ketulusan, kerendahan hati, kerja keras, dan keindahan hidup. Dan museum ini memastikan pesan itu sampai bukan hanya kepada wisatawan, tapi kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan inspirasi. Museum Batik Pekalongan tak berdiri karena gedung semata. Ia berjalan karena sistem. Ia hidup karena manusia. Struktur organisasinya mencerminkan teori perilaku organisasi modern yang menekankan kerja tim, kepemimpinan partisipatif, dan motivasi intrinsik. Setiap individu di museum ini memiliki peran. Ada yang menjaga koleksi, ada yang mendidik pengunjung, ada pula yang merawat filosofi di balik setiap motif. Mereka tidak hanya bekerja, mereka merawat nilai. Lalu kita bertanya, apa hubungannya batik dengan dakwah? Jawabannya sangat erat. Batik Pekalongan adalah bentuk dakwah non-verbal. Motif-motifnya menyampaikan nilai tentang kesabaran, kesetiaan, ketekunan, dan bahkan spiritualitas. Inilah dakwah kultural yang disampaikan melalui estetika, bukan retorika. Museum ini bukan tempat menyampaikan ceramah, tetapi tempat di mana orang belajar untuk menghargai kehidupan melalui selembar kain. Inilah
bermakna dakwah bil hikmah, mengajak lewat kearifan dan kelembutan. Batik bukan sekedar kain, ia adalah narasi, ia adalah nilai, ia adalah dakwah yang dijahit dengan kesabaran. Museum Batik Pekalongan mengajarkan kita bahwa sebuah organisasi yang dijalankan dengan hati, nilai, dan visi misi mampu melahirkan perubahan. Karena dakwah tak selalu dalam kata, kadang ia hadir dalam karya. Dan organisasi yang sadar akan misinya dapat menjadi jembatan menuju kebaikan. Batik Pekalongan bukan hanya lukisan di atas kain. Ia adalah kisah tentang bangsa, tentang bagaimana nilai-nilai luhur bisa dirawat oleh sebuah organisasi yang sadar akan peran, struktur, dan misinya, tentang bagaimana pesan-pesan kebaikan bisa mengalir dalam motif, dalam warna, dalam kerja yang ikhlas dan terorganisir. Museum Batik Pekalongan adalah contoh nyata bahwa organisasi, budaya, dan dakwah bisa bersatu dalam harmoni. Ia menginspirasi bukan karena megahnya, tapi karena keberpihakannya pada nilai. Karena kesetiaannya menjaga warisan dan keberaniannya menyampaikannya pada dunia. Dan karena itu, menginspirasi dengan karya bukan sekedar slogan. Ia adalah tanggung jawab dan ia adalah dakwah.